Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Bertujuan mengembangkan kreativitas dan inovasi peserta dalam membuat berita digital yang unik dan menarik, Orma FTP USM selenggarakan pelatihan jurnalistik baru-baru ini. Organisasi Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang menggelar kegiatan pelatihan jurnalistik di Gedung Profesor Yutata Hadihardaya baru-baru ini. Kegiatan yang diikuti 26 mahasiswa terdiri dari perwakilan Dewan Mahasiswa atau DEMA, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, dan Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian atau Himateta ini menghadirkan narasumber Direktur USM TV Saiful Hadi Mkom. Kegiatan pelatihan yang dibuka langsung oleh Wakil Dekan FTP USM Insinyur Dewi Larasati MSI ini penting untuk para peserta agar lebih memahami ilmu yang disampaikan narasumber mengenai penulisan berita. Direktur USM TV Saiful Hadi Mkom berharap dengan adanya kegiatan pelatihan ini dapat mempermudah mahasiswa mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas. Biar ada seminar, ada apapun itu kegiatan itu bisa dipublikasikan dengan baik. Tadi mereka sudah kami berikan teori, bahkan mereka sudah praktek masing-masing peserta sudah berikan rilis berita dan bagus-bagus tadi sudah kita cek satu persatu, kita diskusikan kekurangannya apa, kemudian kita menyebarkan. Kemudian tadi selain jurnalistik untuk berita cetak dan online, tadi teman-teman sudah kita ajari bagaimana jurnalistik televisian, bagaimana berita yang dikirim dari teman-teman ini bisa tayang di televisi, terutama di WhatsApp TV. Jadi harapan kami ke depan nanti setelah pelatihan ini teman-teman bisa mempublish kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas FTP USM. Sekecil apapun kegiatan, kalau dipublikasikan dengan baik akan menjadi besar. Dan sebaliknya, sebesar apapun eventnya, kegiatannya di fakultas, tapi kalau tidak dipublikasikan maka orang lain tidak akan. Pada pelatihan ini, peserta diberikan materi teori, praktik langsung, pendampingan serta monitoring. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan para peserta dapat lebih mengembangkan kreativitas dan kemampuan dalam menulis berita. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, masyarakat memanfaatkan masjid untuk melakukan berbagai kegiatan, baik dari kegiatan keagamaan maupun sosial. Hal tersebut melatar belakangi RSI Sultan Agung bekerja sama dengan DMI Jateng melakukan pelatihan hidup dasar bagi para pengurus masjid. Program Sinergi Umat Kerjasama Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang dengan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah dalam bidang dakwah kesehatan, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial umat sukses diselenggarakan pada 9 Mei 2025. Sebagai rumah sakit yang berbasis syariah pertama di Indonesia, RSI Sultan Agung membuktikan komitmennya dalam meningkatkan ekosistem dakwah melalui kerjasama dengan DMI Jawa Tengah dalam mengimplementasikan pelatihan hidup dasar agar bisa memperkuat kerjasama ekosistem sarana dan prasarana kesehatan pada klinik yang ada di Jawa Tengah hingga Indonesia. Seperti yang diketahui, hingga saat ini sarana kesehatan di masjid masih minim. Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan Dr. Vito Mahindra Eka Saputra SPP MSI MED mengungkapkan, terselenggaranya kerjasama ini guna mendorong pelatihan profesionalisme bantuan hidup dasar pada pengurus masjid. Sampai sekarang memang masih ada klinik mungkin tersebar atau pelayanan kesehatan di berbagai masjid di Indonesia, akan tetapi sarana kesehatan, tenaga kesehatan yang benar-benar terlatih dalam hal ini bukan hanya sebagai aksesoris saja, terlatih masih minim. Dan kami menyadari itu, kami mensupport dalam hal ini untuk kerjasama penguatan pelatihan profesionalisme bantuan hidup dasar, dan yang kedua tentu saja kami insya Allah akan terjun langsung ke masjid-masjid di seluruh jangkauan regional kami. Kerjasama regional ini akan berorientasi pada rujukan dari pelayanan kesehatan di Masjid ke RSI Islam Sultan Agung Jawa Tengah. Diharapkan masyarakat khususnya muslim dan muslimat mengetahui bahwa pentingnya fasilitas kesehatan bukan hanya dari pelayanan yang baik, tetapi juga pada bagaimana rumah sakit menjaga prinsip syariah khususnya pada muslimah. Profesor Dr. Imam Yahya, Sekretaris DMI Jateng berharap kerjasama yang terjalin ini nantinya akan memberikan kebermanfaatan bagi kedua belah pihak. Maka bagi kita ini menjadi penting sekali pembukaan pada kesempatan kali ini, dan diharapkan tidak hanya diskusi tapi juga diimplementasikan di masa-masa akan datang.
Ya, jadi MOU ini adalah untuk membuka. Kita di Jawa Tengah untuk menginisiasi. Nanti tindak lanjutnya adalah ada pelatihan yang pertama sekarang ini. Kemudian nanti ada pelatihan bagi para pengurus takmir untuk menyelenggarakan kegiatan kesehatan yang berbasis masjid. Tadi disampaikan oleh Pak Vito, Dr. Vito menyampaikan ada kemungkinan nanti kita ada pusat layanan masjid, bahkan kalau memungkinkan klinik pertama berbasis masjid. Itu saya kira sangat bagus sekali untuk dakwah Islam di Jawa Tengah ini. Masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga tempat berkumpul bagi masyarakat. Dengan memiliki kemampuan pelatihan hidup dasar, dapat meminimalisir insiden yang terjadi dengan memberikan pertolongan, serta membuat rujukan dengan melakukan evakuasi dan penjemputan menuju rumah sakit. Klam Musikal 2025 digelar meriah SMA Kesatrian 1 Semarang baru-baru ini. Diwarnai dengan penampilan dari ekstrakurikuler dengan menampilkan bakat mereka, serta penampilan gestar yang tak kalah menarik. Berikut liputannya untuk Anda. Sekolah Menengah Atas Kesatrian 1 Semarang menggelar acara rutin diselenggarakan setiap tahun yang diberi tajuk Klam Musikal 2025 Sirkus. Dalam gelaran Klam Musikal tersebut, seluruh ekstrakurikuler yang ada menunjukkan kebolehannya diikuti dengan penampilan gestar di akhir acara yang menjadi puncak kemeriahan Klam Musikal 2025. Sugeng Nugroho SPD MSI, Kepala Sekolah SMA 1 Kesatrian mengungkapkan, seluruh siswa ikut berkontribusi dalam kesuksesan gelaran Klam Musikal ini. Batik-batik yang di TikTok itu ya? Iya, semua jadi kontribusi diri semua, kemudian anak-anak OSIS juga cari sponsor, dari donatur. Pokoknya semua ini dari anak-anak OSIS di bawah, dari Pak Pardi selaku kesiswaan dan pembina OSISnya kan. Iya, kita ngundang dari teman-teman SMK yang sekitar kita, kemudian dari anak-anak SMP, karena bagaimanapun juga ini kan juga bentuk promosi ke SMP kan gitu. Ya, harapan kita mudah-mudahan setiap tahun muncul kreativitas anak-anak yang berbeda, karena ternyata anak-anak kita itu punya passion, punya ide, punya kreatif yang tanpa kita jadi ternyata baik kan gitu. Jadi kita hanya bisa mensupport kan gitu. Kegiatan Klam Musikal ini semakin meriah saat penampilan bakat yang berbeda-beda dari setiap ekstrakurikuler dari SMA 1 Kesatrian Semarang. Pihak sekolah memberikan apresiasi penuh pada gelaran tahunan ini demi mengasah bakat anak-anak yang beragam. Andika Haris Pratama, Ketua OSIS SMA 1 Kesatrian mengungkapkan, gelaran Klam Musikal menjadi tradisi yang terus dilestarikan. Memang acara ini di tahun-tahun berikutnya memang ada, jadi namanya tuh Klam Musikal, dan kita di sini mengangkat tema sirkus di sini karena bisa dilihat sendiri dari logo-logonya kan memang bentuknya sirkus gitu Kak. Jadi emang pensi yang udah jadi tradisi di SMA ini sih Kak. Paling penting itu di sini ada penampilan ekstra-ekstra, dan kita ngundang-undang juga dari sobat-sobat SMP, sobat-sobat SMA, terutama tuh dari FKO generasi 14. Dan yang spesial di sini tuh kita mengundang guestar Kak. Ada siapa nih? Ada 2 guestar, yaitu dari Dradru sama yang paling ditunggu DJ Mail di Skongabers. Hujan disertai angin kencang menerjang Kudus, Jawa Tengah Selasa 6 Mei 2025 petang. Puluhan rumah warga di 3 desa alami kerusakan parah. Detik-detik sesaat angin menerjang terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inilah video amatir warga. Sesaat hujan disertai angin menerjang rumah warga di 3 desa di Kecamatan Undaan, yakni Desa Sambung, Desa Medini, serta Desa Gelagah Warudi, Kudus, Jawa Tengah. Sedikitnya ada sekitar 40 rumah alami kerusakan parah pada bagian atap yang porak-poranda tersapu angin. Kejadian angin kencang terjadi sekitar pukul 5 sore, sebelum kejadian hujan deras menerjang wilayah Kudus disertai suara gemuruh angin. Warga yang tengah berada di dalam rumah sempat panik menyelamatkan diri dari reruntuhan atap rumah. Selain menerjang pemukiman warga, kejadian angin kencang tersebut juga mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Kudus. Hingga kini BPBD Kudus masih melakukan pendataan terkait dampak angin kencang yang menerjang wilayah Kabupaten Kudus. Bencana puting beliung ini termasuk bencana hidrometeorologi basah. Ini kan karena memang masa transisi musim, itu memang ada halnya terjadi seperti itu. Angin kencang, maka waspada. Angin kencang, hujan es, dan hujan lebat itu masih mewarnai di bulan peralihan ya, April sampai Mei. Tadi ada 3 desa ya Pak?
Ya, untuk sementara info ada 3 desa, yaitu Desa Sambung, Medini, dan Gelagahwaru. Tadi ada juga Pohon Tumbang 1. Untuk ada berapa rumah Pak yang jadi korban? Sementara ini kami masih mendata, Mas. Masih mendata, tapi kalau kami perkirakan lebih dari 40 rumah. 40 rumah ya? Tadi dari tapi yang kecil-kecil itu pun banyak. Ya. Yang sementara yang kami lihat yang parah tengahnya, maksudnya gentengnya banyak yang penerbangan itu ya sekitar mungkin ada 5 atau 8 rumah. Per desanya? Tidak seluruhnya sih. Seluruhnya. Sementara yang Gelagah belum kita belum ke sana. Ini dari BPBD berarti memberi genteng ya? Ya, mendata dan nanti insya Allah memberi genteng. Himbauannya untuk warga ya tetap waspada karena memang bencana hidrometeorologi masih membayangi ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi alhamdulillah semua aman tanpa korban ya. Kejadian angin kencang kali ini merupakan bencana hidrometeorologi yang sering terjadi saat peralihan musim di bulan April dan Mei. Warga pun dihimbau agar tetap waspada. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Terjadi tabrakan maut antara kereta api dengan sebuah truk bermuatan kedelai di perlintasan sebidang Kaligawe, Semarang pada Kamis pagi 8 Mei 2025. Insiden tersebut berimbas pada badan truk yang ringsek parah dan membuat sang sopir meninggal dunia di lokasi. Terlihat video amatir warga yang merekam detik-detik saat terjadi tabrakan antara kereta api Harina dengan sebuah truk bermuatan kedelai bernomor polisi AB8226AS di perlintasan sebidang Jalan Raya Kaligawe, Semarang pada Kamis pagi 8 Mei 2025. Akibat kerasnya benturan tersebut, badan truk ringsek parah, sementara sang sopir Muhammad Akbar, 20 tahun, warga Sukabumi dilaporkan meninggal dunia di lokasi. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyampaikan bahwa insiden tertabraknya truk terjadi sekitar pukul 04.43 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan masinis kereta api, truk yang melaju dari arah timur ke barat diduga nekat menerobos palang pintu meskipun sirine peringatan telah berbunyi dan klakson kereta dibunyikan berulang kali. Benturan terjadi saat lokomotif kereta api Harnia menghantam bagian kabin truk hingga menyebabkan truk terpental dan muatannya berserakan di sekitar rel. Rangkaian kereta api Harnia relasi Bandung-Semarang-Surabaya terpaksa ditarik mundur kembali ke stasiun Tawang Semarang untuk diganti lokomotif. Imbas dari kejadian tersebut membuat keberangkatan kereta api terlambat hingga 180 menit. Pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa, duka cita yang mendalam kepada korban ya, dalam hal ini pengendara, akibat dari kejadian truk menempel kereta api Harina. Kejadian pukul 44:43 di perlintasan Kaligawe. Akibat kejadian ini kereta Harina mengalami kerusakan di lokomotif sehingga harus diganti lokomotifnya, termasuk juga pemeriksaan sarana. Jadi setelah prepal si truknya itu setelah bebas, rangkaian KA Harina kita tarik ke stasiun Semarang Tawang kegiatan untuk dilakukan pemeriksaan dan penggantian lokomotif. Tentu akibat kecelakaan tersebut terdapat kelambatan perjalanan kereta api. Kami dari KAI Daop 4 Semarang menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan, kepada penumpang akibat terganggunya perjalanan kereta api yang mengalami keterlambatan cukup signifikan. KAI dalam hal ini juga begitu kejadian menerjunkan tim tanggap darurat ya, tim tanggap darurat dari pihak sarana prasarana ataupun unit-unit lainnya, dan kita dibantu oleh pihak kepolisian, pihak TNI, dari Dinas Perhubungan, dari Basarnas, sehingga pukul 7:05 rangkaian sudah bisa dievakuasi dan lalu lintas perjalanan kereta api sudah lancar kembali. Berarti keterlambatannya berapa lama Pak? Keterlambatannya 180 menit lebih. Hingga saat ini petugas gabungan Basarnas, BPBD, Polrestabes Semarang, dan Polsek Gayamsari masih melakukan penanganan. Petugas juga mengarahkan alat berat untuk mengevakuasi badan truk yang ringsek. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk antisipasi pencurian kayu hutan,
Polres Grobogan bersama Perhutani KPH Purwodadi lakukan patroli gabungan Jagawana di kawasan hutan petak 53 BKPH Pojok KPH Purwodadi, Kabupaten Grobogan Kamis malam. Patroli gabungan dilaksanakan rutin setiap 1 minggu sekali di seluruh wilayah hutan KPH Purwodadi dengan mengerahkan puluhan personil. Polres Grobogan tengah melakukan koordinasi dengan Perhutani KPH Purwodadi dalam patroli gabungan Jagawana di kawasan hutan petak 53 BKPH Pojok KPH Purwodadi, Kabupaten Grobogan Kamis malam. Kegiatan dipimpin langsung Waka Polres Grobogan Kompol Trisno Nugroho bersama Waka ADM KPH Purwodadi Toto Swaranto dengan mengerahkan puluhan personil. Tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah titik pada area hutan petak 53 seluas 42 hektar guna mengantisipasi adanya pencurian kayu di wilayah hutan Kabupaten Grobogan. Patroli gabungan Jagawana antara Polres Grobogan dengan KPH Purwodadi telah menjadi program rutin yang dilakukan 1 minggu sekali di seluruh kawasan hutan Kabupaten Grobogan. Patroli hutan biasa dilakukan pada jam rawan pencurian, biasanya sekitar menjelang tengah malam hingga dini hari. Kami dari Polres Grobogan bersama Pak Waka ADM KPH Purwodadi pada malam hari ini melaksanakan kegiatan patroli Jagawana, di mana maksud kegiatan pada malam hari ini adalah untuk mengantisipasi pencurian kayu atau illegal logging di wilayah KPH Purwodadi. Sering terjadi Pak untuk illegal logging Pak? Sementara ini yang masuk di kami belum ada laporan, namun hal ini tetap kita antisipasi ke depan. Kami bersama KPH Purwodadi akan melaksanakan patroli secara rutin mengantisipasi kegiatan illegal logging tersebut. Harapannya Pak? Harapannya kami dari Polres Grobogan dan juga dari KPH Purwodadi hutan ini tetap lestari, tidak ada yang melakukan pencurian kayu atau illegal logging. Dalam sehari-harinya, kawasan hutan petak 53 dijaga dan diawasi oleh 3 orang petugas, 1 komandan komando lapangan atau dan kolab serta 2 anggota. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, banyak warga Los Angeles, California yang tidak asing lagi dengan hidangan Indonesia berkat banyaknya pilihan yang tersedia. Salah satunya masakan halal khas Riau di Toko Rame yang sudah 30-an tahun beroperasi. Restoran ini pun punya tradisi Ramadan tersendiri. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dina Mewati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Los Angeles, California. Lebih tepatnya di kawasan Bellflower. Kabarnya di sini ada restoran halal yang sudah ada sejak 31 tahun lalu. Ini dia, Toko Rame Indonesian Restaurant. Pemiliknya Elvira atau Uni Saada, asal Riau. Setelah saya datang sini tahun 1995, itu tuh udah jalan 3 tahun ya. Ya sampai sekarang saya masih bekerja di dapur ya. Sejak Oktober 2021, Uni Saada mengambil alih kepemilikan restoran dan sudah menyajikan makanan halal sejak pertama kali buka tahun 1992. Restoran ini menyediakan makanan dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya nasi rames, gulai otak, gulai cincang, dan juga makanan khas Riau. Khas Riau itu kayak roti cane ya, gulai terong kayak gitu kan. Itu khas Riau tuh yang gulainya hitam, masak hitam, kari hitam. Habis itu kita ada lontong mie, itu juga dari Riau. Tapi kita udah nggak ada lagi di menu sekarang. Itu kalau misalnya customer minta, kita bisa bikin. Selama bulan Ramadan, restoran ini tetap buka, tapi tidak menyediakan makanan khusus untuk buka puasa bersama. Namun ada satu hal yang menarik dari restoran ini. Selama Ramadan kita nggak makan di dalam. Sepakat sama Uni juga kan. Ya udah kita tunggu aja. Jadi kita bisa taraweh, bisa buka lebih nyaman lah gitu kayak gitu. Tapi ada pengecualian, bagi pelanggan yang sudah sepuh diperkenankan untuk menyantap hidangan di tempat. Mayoritas pelanggan orang Indonesia dan warga sekitar, terutama warga Amerika keturunan Belanda. I've been coming here for years. My parents and I are part of the Dutch Indonesian community. Nasi bungkus dan nasi kuning adalah menu favorit pelanggan. Tapi hari ini saya pesan nasi goreng ikan asin yang sudah cukup lama saya idam-idamkan.
Dari Bellflower, California, Ronan Zakaria dan Dania Iman, selamat menjalankan ibadah suci Ramadan. Sampai jumpa.